Bapak Dr. Ahmad Yani, praktisi hukum dan Ketua Partai Masyumi, saya kira tentu beliau banyak pengamatan terhadap persoalan ini. Ya. Bagaimana tanggung jawab hukum atau tanggung jawab yang lain terhadap penguasa terhadap persoalan pembantaian yang jumlahnya 200 lebih tapi yang mati sekarang dinyatakan 131. Baik, kami persilakan Bapak Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Pertama saya mohon maaf terlambat karena tadi ada pertemuan rapat kami 16 partai ya, kami tadi rapat 16 partai yang mendaftarkan kepada pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum. Terus kami dinyatakan tidak lolos, kami dinyatakan tidak lengkap tapi tanpa surat yang ditandatangani oleh Ketua KPU, sehingga kami tidak bisa mengajukan perlawanan hukum atas tindak dan perbuatan KPU itu sendiri. Oleh karena itu menurut kami ini langkah-langkah yang dilakukan yang disebut dengan political genocide gitu loh. Kita sama-sama mengetahui juga, saya belum masuk ini, mendirikan partai politik di Indonesia ini bukan hal yang murah dan gampang seperti itu, karena luar biasa. Satu-satunya di negara yang mengaku demokrasi nomor 3 di dunia, tapi untuk mengimplementasikan kebebasan berserikat berkumpul itu begitu sulitnya, luar biasa. Hanya para oligarki lah yang mampu dianggap mendirikan partai politik. Jadi partai politik sekarang ini bukan dalam rangka untuk menghimpun, memperjuangkan ide-ide dan gagasan, tapi bagaimana untuk melakukan penipuan dan penggalangan yang luar biasa. Dan sejak awal partai politik itu sudah dipaksa sedemikian rupa untuk melakukan penipuan, memanipulasi data dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya political genocide ini tadi, saya mohon maaf agak terlambat, itu akan mungkin dalam beberapa waktu ke depan kami akan mendeklarasikan untuk melawan yang namanya political genocide ini. Jadi genocide ini tidak hanya terhadap manusia yang sekarang ini terjadi di Kanjuruhan, tapi ada yang paling mendasar, hak berpolitik itu pun sudah di bumi hanguskan di Indonesia ini melalui tahapan-tahapan. Tahapan pertama itu gantungannya di Kumham, tahapan kedua itu gantungannya di KPU, proses pendaftaran, proses verifikasi administrasi. Bayangkan yang dianggap lolos, yang proses memenuhi lengkap, ternyata faktanya satu partai politik, yaitu partai PKB. Loh, kemarin yang dianggap lengkap itu gimana? Ya seperti itu. Jadi tapi itu topik yang lain. Saya kira itu. Nah, kembali kepada topik sentral kita ini memang dalam berbagai macam pandangan dan paradigma kita bisa melihat ini. Tidak bisa melihatnya dalam satu aspek saja. Tidak bisa meletakkan ini dalam aspek persepak bolaan saja seperti itu. Nah, harus kita ketahui memang persepak bolaan kita ini sudah ada masalah dari sejak dulunya. Kita sama-sama mengetahui bahwa pemilihan untuk menjadi anggota ya kan PSSI atau ketua PSSI ini dia tidak lepas dari pengaruh dan intervensi politik seperti itu. Jadi di bidang olahraga ini, karena ini olahraga rakyat, bola ini adalah salah satu olahraga rakyat dan ini di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Bagaimana bahwa dalam rangka untuk memilih presidennya atau memilih pengurusnya yang mengurus bola ini diintervensi oleh kekuasaan. Dan ini bukan hanya sekarang ini. Kita sama-sama tahu kasus-kasus sebelumnya. Bagaimana untuk menjadi ketua PSSI ini harus bagian dari istana atau paling tidak orang yang direstui oleh istana. Kita ingat kasusnya yang disebut dengan kasus Lanyala pada waktu itu. Sehingga setiap pemilihan ketua umum PSSI itu sama-sama kita ketahui. Nah, sehingga dapat kita memaknai, sama kita dapat memaklumi akhirnya kenapa si Irwansyah atau Iwan Bule ini bisa terpilih menjadi ketua umum PSSI seperti itu. Nah, ini apa yang menyebabkan? Jadi kita tidak sesederhana melihat kasus Kanjuruhan ini di kasusnya itu sendiri. Kita harus tarik, membongkar kasus PSSI-nya secara keseluruhan. Apakah betul di dalam kasusnya PSSI secara keseluruhan ini hanya seputar pertandingan sepak bola atau tidak ada persoalan-persoalan lain?
Kan sudah banyak kalau tadi menyebutkan bahwa Bang Taufik Bahodin menyatakan ada kasusnya Sambu. Dalam kasus Sambu ini ada dimasukkan juga sekarang terbongkar kasus adalah Kaisar Kerajaan Sambu 303. Di bola itu udah lama terjadi. Bagaimana yang namanya scoring itu bisa diatur sedemikian rupa. Nah, ini memang kita lihat berapa banyak perubahan revolusi yang ada di PSSI. Jangan-jangan pengurusnya dari itu saja. Yang sekarang ini yang masih menjadi established. Sehingga kalau ada apa-apa kita sangat menjadi masuk akal kita. Proses yang terjadi sekarang ini bukan bagaimana tadi apa yang dikemukakan oleh Bang Taufik tadi. Kalau ada peristiwa moral obligasinya, ada ke tanggung jawab moralnya, harus dia mundur, ya nggak mungkin Bang Taufik. Memang orang itu sejak awal tidak bermoral, kayak gitu loh. Bagaimana mungkin kita meminta pertanggungjawaban moral kepada orang yang tidak pernah menjunjung tinggi moral gitu loh. Bagaimana? Ya dia naiknya aja dengan cara-cara yang tidak bermoral seperti itu. Kita minta pertanggungjawab moral. Jadi hal yang mustahil seperti itu ya. Hal yang mustahil menurut saya, kita meminta pertanggungjawaban pada pengelolaan ini bahwa orang-orang itu bertanggung jawab sama. Memang dia krisis moral. Dari sejak awal sudah terjadi krisis moral dalam prosesnya itu sendiri. Dan ini bisa kita bedah lebih dalam lagi. Bisa kita lebih bedah lagi di dalam ini. Ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak tepat dalam pengelolaan persepak bolaan kita ini. Nah, itu menurut saya kunci yang utama seperti itu. Nah, inilah yang tidak akan bisa selesai kalau kita tidak mengusut, tidak menyelesaikan ini secara tuntas. Artinya menurut saya memang yang harus kita evaluasi yang pertama itu adalah PSSI-nya sendiri, mekanisme yang ada dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin di negara yang penduduknya ya kan yang 200 juta lebih, kita tidak bisa menemukan 11 orang ya kan, tidak bisa menemukan 12 orang yang untuk bisa dilatih ya kan untuk menjadi pemain bola. Bahkan sekarang nanti Pak Narko jangan cari satu orang untuk capres saja susah ya kan, jangankan 12 orang gitu seperti itu. Nah, artinya menurut saya ini ada problem di hulunya Pak Mursalin. Ini ada problem di hulunya yang belum pernah selesai dan tidak selesai sampai sekarang ini. Jadi ini sebagai kondisi sebagai konsekuensi logisnya saja. Kalau ada proses kanjuruhan ini, maka tidak akan pernah tuntas. Itu sebagai konsekuensi logisnya saja. Jadi kalau kita mau meminta menuntaskan proses kanjuruhan dalam kasus yang tadi tragedi terbesar ya kan di abad 20, akhir abad 20 menjelang abad 21 ini, bahkan kita senang juga Indonesia terkenal persepak bolaannya di seluruh dunia. Setiap ada pertandingan kelas dunia itu selalu ada ya kan ucapan turut bela sungkawa dengan spanduk bahwa Kanjuruhan tidak sendiri, Malang tidak sendiri, kami bersamamu. Artinya ya kan ini sudah menjadi atensi dan perhatian internasional. Tapi sayangnya kita tidak meresponnya dengan cukup baik seperti itu. Nah, kembali lagi kalau saya melihat dalam kasusnya sendiri, ini kan yang harus diusut tuntas itu ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah yang harus diusut tuntas itu yang jelas-jelas aturan main itu sudah jadi ketentuan baku, sudah menjadi konvensional seperti itu. Boleh kepolisian mengatakan dia punya SOP, tapi bola kan punya SOP juga seperti itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu maka kita tunduk mau tidak mau tunduk pada aturan yang diakui oleh negara-negara sepak bola, yaitu FIFA itu sendiri. Nah, jelas di FIFA menyatakan kan ini kena peristiwa kejadian ini kan tidak ada di Indonesia, pernah sebelumnya juga terjadi. Nah, karena peristiwa yang sebelum terjadi itu, maka larangan keras yang dilakukan oleh FIFA itu tidak boleh membawa yang namanya senjata gas air mata. Membawa saja tidak boleh, apalagi menggunakan gitu. Membawa saja itu tidak boleh. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Kan bisa itu, bisa gampang sekali kalau kita mau mengusut tuntas atau tunjuk saja kita berenam ini sebagai tim independennya, ya kan? Bisa itu, pasti bisa. Dan sekarang kan sudah ditemukan oleh kelompok koalisi masyarakat sipil kan, yang tadi dibacakan oleh Pak Narko, sudah menemukan 12 paling tidak 12 temuan. Temuan itu menurut saya serius, 12 temuan itu sendiri.
Nah, oleh karena itu menurut saya harus diusut tuntas itu adalah pertama, siapa yang memberikan komando, memberikan instruksi untuk dalam rangka ini pengamanan itu membawa yang namanya senjata gas air mata itu. Satu. Yang kedua adalah tahapan-tahapan. Kalau kita lihat dari perkapnya Kapolri yang ditandatangani oleh Pak Bambang Hendarso tahun berapa itu? 2009 ya, pada waktu ada perkapnya saya lihat ada tahapan-tahapan. Di pasal 5-nya itu jelas tahapan pertama itu kekuatan milik dampak deteren atau pencegahan. Bagaimana kita mengatakan bahwa akan ada pencegahan orang dia bawa senjata itu? Tindakan pencegahan itu seharusnya dari awal tidak membawa yang namanya senjata gas air mata itu. Itulah namanya tindakan pencegahan. Tapi itu kan tidak dilakukan. Nah, yang kedua adalah perintah lisan. Kan Pak, ada perintah lisan, larangan, sebutan dan lain sebagainya dalam peristiwa. Kita lihat nggak pada waktu kejadian, kalau lihat hasil temuan koalisi masyarakat sipil itu, ya, dan mereka setelah main kan, setelah babak kedua itu, supporter itu turun, ya kan? Turun itu dalam rangka untuk biasa apa berselaman atau memberikan semangat dan sebagainya kepada pemain dan pada pelatih, tidak membuat kerusuhan. Jadi ini kita jangan menggunakan narasi dan diksi yang sama. Saya mohon betul, ya kan? Tidak ada kerusuhan di sana itu. Ya, tidak ada kerusuhan sama sekali. Yang menjadi kerusuhan itu adalah setelah peristiwa penembakan gas air mata. Jadi jangan dibalik. Jadi seolah-olah sekarang ini skenario itu mau dibalik, ya, kayak model skenario Sambu pertama, ya seperti itu, tembak menembak. Sekarang mau bahwa gas air mata itu digunakan kena untuk menghentikan kerusuhan. Nah, itu kan tesisnya seperti itu. Nah, tesis itu keliru. Menurut saya terjadi yang namanya keramaian, terjadi krut itu, dia kan sehingga orang terdesak kemana-mana itu akibat dari penembakan gas air mata. Juga jangan dibalik. Ya kan, sekarang ini seolah-olah mau digunakan itu bagian dari pengamanan. Maka untuk mencegah kerusuhan itu digunakan gas air mata. Justru sebaliknya, penggunaan gas air mata itulah yang membuatkan jadi crowded seperti itu. Kenapa? Kita bisa lihat dari hasil temuan koalisi masyarakat sipil. Ada mobilisasi sebelumnya. Kan ada mobilisasi. Loh, di dalam perintahnya protap yang namanya Kapolri tidak boleh. Namanya mobilisasi itu artinya tidak ada proses pencegahan. Harusnya mobilisasi itu tidak boleh terjadi untuk dalam rangka pencegahan. Tadi sebagaimana saya kemukakan, nggak boleh bawa yang namanya senjata gas air mata. Nah, oleh karena itu gampang meminta pertanggungjawabannya. Ya kan, itu kan ada. Oke, CCTV hilang. Tapi kan banyak yang namanya kamera amatiran yang dibuat di video dan sebagainya, itu banyak. Dan saya yakin jangankan itu, di Najwa Shihab aja sudah punya data pasti seperti itu. Di tim koalisi masyarakat sipil sudah banyak, dan kita pun sudah menerima di handphone kita juga sudah banyak juga, karena kita dapat juga seketika di WA itu kan sudah fakta dan bukti yang ada, yang seharusnya yang dijadikan dasar awal dari proses pengusutan ini. Nah, oleh karena itu menurut saya kasus Kanjuruhan ini tidak bisa hanya kita menyalahkan petugas di lapangan. Kita selalu mereduksi, mensimplifikasi kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, maka kesalahan itu ada aparat yang di lapangan. Nggak bisa seperti itu. Aparat lapangan salah, ya, tapi siapa di balik aparat lapangan ini yang bisa diminta pertanggungjawaban, dan itu bisa diminta pertanggungjawaban berjenjang. Nah, oleh karena itu menurut saya temuan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil ini yang harus menurut saya betul-betul bagus sekali temuannya mereka. Itu satu itu. Yang kedua adalah kan kita diketawain dunia. Ya kan, diketawain dunia. Ya ini akibat feeding. Saya nggak tahu nih, ini nanti Bang Taufik lah yang jago psikologi orang, bagaimana membaca mimik, gestur, ya kan. Saya melihat ada yang keliru, ya kan, memberikan feeding kepada Pak Presiden bahwa pokok persoalannya ini dan belum dilakukan tim investigasi, belum bekerja, seolah-olah yang menjadi tersangka terdakwa itu adalah pintu dan tangga, ya kan gitu. Itu kan arti ada orang yang memberikan masukan kepada presiden ini, karena presiden kan nggak tahu deh, maka presiden mengatakan bahwa ini akibat pintu dan tangga.
Pertanyaannya bagaimana pintu dan tangga bisa menjadi akibat sehingga orang itu bisa berjatuhan 130. Kita ambil aja angkanya yang pemerintah lah, official ya. Pemerintah itu 130. Bagaimana kita bisa mengkaitkan orang meninggal dunia sebab akibatnya itu akibat dari pintu dan tangga? Ini nggak masuk akal kita. Justru kalau kita melihat dari testimoni yang ada, ya kan, sampai sekarang testimoni yang ada itu akibat semprotan gas air mata itulah, ya kan, membuat mereka pengap, sesak napas dan lain sebagainya, kekurangan oksigen, ya, sehingga mereka harus menyelamatkan diri. Itulah yang membuat mereka berhamburan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan menurut saya. Yang kedua adalah yang berikutnya itu apa betul ini maka harus dilihat itu apa betul ini yang dikemukakan oleh yang nama koalisi masyarakat sipil ini yang saya sebut orang ada mobilisasi. Kalau ini betul, maka ini akan merumuskan adalah yang namanya mens rea. Ini akan merumuskan langkah-langkah dan tindakan berikutnya. Ini untuk menguji apakah nanti ada pelanggaran HAM berat atau tidak. Gitu. Untuk dikaitkan ini. Karena pelanggaran HAM itu ada peran negara. Ya, seperti. Nah, apakah ini hanya semata-mata tindakan kriminal, tindakan kelalaian yang dilakukan oleh aparat dalam rangka seperti itu yang gas air mata. Nah, tapi kalau dari temuannya koalisi masyarakat sipil ini kita tidak bisa mengatakan ini hanya akibat kelalaian. Bahwa ini ada proses yang sebelumnya. Nah, oleh karena itulah maka kita bisa menyatakan bis lewat. Nah, oleh karenanya kita melihat apakah ada yang namanya kejahatan itu terstruktur, sistematis dan masif seperti itu. Kalau ini memenuhi, maka ini objeknya Komnas HAM, bukan objeknya kepolisian. Karena Komnas HAM lah yang harus melakukan proses yang namanya penyelidikan. Nah, sayang Komnas HAM sudah berganti orangnya. Hairul Anam kan dari awal Hairul Anam apa namanya satu? Ya, Hairul Anam udah cukup ya kan, menyatakan ada indikasi. Nah, ini kan sudah peralihan nih Komnas HAM baru. Ya, ini menjadi persoalan nih kalau dengan Komnas HAM yang baru ini. Mudah-mudahan lebih bagus lah. Kita berharap, ya kan kita berharap. Ya, itu udah parah. Kayak yang lama bagaimana kilometer 50 pun ya kan. Ya, yang Duren 3 dan lain sebagainya seperti itu. Ya kan banyak waktu kita juga melaporkan kasus di depan Bawaslu tanggal berapa? 20 21. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita mendesak sebenarnya kita ini yang paling penting langkah kita itu adalah mendorong betul koalisi masyarakat sipil itu menyerahkan hasil temuannya kepada yang namanya institusi Komnas HAM, bukan orang, yang institusi. Dan oleh karena itu rame-rame kita harus mengawal di Komnas HAM, jangan diserahkan proses ini seolah kriminal murni atau kriminal biasa, tindak kriminal biasa. Karena dari temuan-temuan yang ini ada, saya menyangka bahwa ini ada hal-hal yang telah dilakukan tadi. Dan ini untuk menguatkan kita, ya untuk menguatkan kita itu, pihak kepolisian kan sudah mengambil tindakan, sudah memindahkan Kapolres, sudah memindahkan yang namanya Kapolda. Kalau mereka benar ngapain pindahin? Kan logikanya seperti itu. Kalau langkah-langkah mereka dianggap sudah sesuai dengan SOP, kan selalu menyatakan kayak gitu, mereka menyatakan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tindakan kepolisian yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP. Kalau sesuai ngapain memindahkan? Nah, gitu loh. Kalau sesuai, maka saya menganjurkan baik kepada Kapolres maupun Kapolda bisa tuntut itu. Orang udah sesuai kami dipindahkan. Artinya secara diam-diam, ya kan, dengan memindahkan ini bahwa ada sesuatu yang terjadi ini. Nah, kita nggak mau ada sesuatu itu hilang saja, gitu loh. Nggak boleh mengulangi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kenapa ini terjadi? Kuncinya nyawa di Indonesia ini terlalu murah dan tidak ada pertanggungjawabannya. Membunuh orang satu, membunuh dua orang, membunuh sekian orang, ya kan? Tidak ada pertanggungjawabannya. Kita tadi disebut meninggal proses pemilu 700-an orang lebih, di depan Bawaslu 11 orang meninggal, laskarnya FPI ini 11 orang, 6 orang dan lain. Belum lagi yang ditembak, yang diduga katanya teroris dan lain sebagainya, seperti itu.
Nah, oleh karena itu menurut saya ini kita sudah, negara kita ini sudah SOS, sudah gawat darurat. Nah, kita menunggu sesungguhnya tindakan-tindakan yang dilakukan tadi, apalagi dalam rangka tadi Pak Rizal Padilla ya menyatakan dalam rangka kesaktian Pancasila ya, tanggal 1 Oktober, kita menunggu sebenarnya yang orang yang selama ini teriak-teriak Pancasila harga mati, NKRI mati, harus Pancasila. Ini tindakan ini sesuai nggak dengan nilai Pancasila? Tindakan yang terjadi di Kanjuruhan ini sesuai nggak dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil beradab? Sesuai nggak dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa? Sesuai nggak untuk mempersatukan Indonesia? Sesuai nggak dengan kerakyatan? Sesuai nggak dengan keadilan? Jangan-jangan mereka menunggu rakyat kok nggak melakukan apa-apa. Ini menurut saya artinya mereka yang selama ini teriak-teriak itulah yang menghancurkan Pancasila dan menghancurkan NKRI kita sendiri. Ini mereka dibalik itu dia. Baik, nah, orang yang selalu anti Pancasila, ini sedikit nyambung sama beliau nih. Orang yang sesungguhnya anti Pancasila tapi lip service-nya seolah-olah Pancasila itu hanya PKI. PKI lah kalau dia kadang lemah seolah-olah dia paling Pancasila, pada sesungguhnya dia adalah tindakan anti Pancasila dan merongrong Pancasila itu sendiri, dan itu terbukti di sejarah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Ahmad Yani. Nanti kita bisa pertajam dari sesi penanya. Tetapi saya kepengen menggarisbawahi tadi yang menarik ya. Saya kira selama ini genocide itu terhadap manusia. Jadi beliau menempatkan bahwa partainya merasa di genocide karena mengapa dicegat? Jangan-jangan nanti kalau diloloskan ini bikin masalah. Jadi mungkin itu satu. Dan beliau juga mengatakan bagaimana kita sekarang ini mau menuntut moral, menuntut keadilan pada orang yang tidak bermoral, pada orang yang tidak berkeadilan. Justru saya kira sekarang ini masyarakat melakukan ini hanya harus menyatakan bahwa dia peduli terhadap moral, terhadap keadilan. Kalau kita tidak peduli terhadap hal-hal seperti ini, jangan-jangan kita sudah tidak bermoral dan tidak punya berkeadilan juga. Saya kira banyak sekali tadi dari Pak Ahmad Yani sangat tajam.